Saudara kata Tuhan, kita bersyukur ya, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal yang kedua ayat 25. Nah, tema pada saat ini adalah pemulihan dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Saudara kata Tuhan, dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, tidak semua berjalan sesuai dengan pengharapan manusia ya. Ada banyak orang yang mengalami kehancuran dalam hidupnya, ada yang kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan, sakit penyakit, bahkan kehancuran rumah tangga. Dan juga ada luka hati batin yang tersesak dalam hidupnya. Bahkan kehilangan semangat hidup. Banyak orang merasa bahwa hidupnya sudah terlambat untuk dipulihkan, di masa depannya sudah hancur, sudah suram. Kadang-kadang juga kita manusia ya Bapak Ibu ya, merasa bahwa kita paling berdosa, kita ya tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Tetapi justru kita yang orang yang seperti itu, Tuhan akan memanggil, Tuhan akan memulihkan keadaan, Tuhan akan memulihkan setiap apa yang kita alami. Nah, sudah berkata Tuhan, seperti ini sering membuat seseorang bisa putus asa dan berpikir bahwa hidupnya tidak dapat diperbaiki lagi. Seperti saya mengatakan tadi ya, bahwa misalnya kita melakukan dosa, kita merasa paling berdosa sekali, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi justru Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan luka-luka yang kita merasakan. Nah, sudah berkata Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memulihkan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi kuasanya. Nah, dalam kitab Yoel, bangsa Israel mengalami penderitaan yang begitu besar karena dalam menghabiskan hasil tanah mereka. Sudah berkata Tuhan, ini menjadi gambaran tentang kehancuran dan kehilangan. Tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan kepada umatnya. Tuhan sanggup mengembalikan apa yang hilang dan membangun kembali kehidupan yang hancur. Nah, sebentar kata Tuhan, ada sebuah pohon yang pernah ditabang atau diterjang badai besar hingga batang dan rantingnya hampir patah. Nah, orang-orang mengira pohon itu akan mati, namun setelah beberapa waktu pohon itu mulai bertunas kembali dan akhirnya menjadi kuat serta berubah. Demikianlah juga hidup manusia. Kadang badai kehidupan membuat hati terluka dan hidup terasa hancur. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Dia sanggup memulihkan dan memberikan kehidupan yang baru atau pengharapan yang baru ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana Tuhan bekerja memulihkan kehidupan umatnya? Yang pertama, Tuhan melihat kehancuran umatnya. Kita bisa lihat dari Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25. Nah, bangsa Israel pada saat itu mengalami kesulitan, hasil tanah mereka habis dimakan oleh belalang tersebut. Nah, kehidupan mereka penuh penderitaan dan kekurangan. Namun di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan mereka sendiri ya, karena umat mereka. Nah, seringkali ketika mengalami masalah, manusia merasa Tuhan jauh dan tidak peduli. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan bahwa Tuhan melihat setiap air mata yang terluka pergumulan hidup pribadi, tetapi Tuhan mengetahui setiap kegagalan, kehilangan, dan kehancuran yang dialami oleh umatnya atau sebagai kita orang percaya. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami keadaan kita, Tuhan tetap mengerti isi hati kita. Pemulihan dimulai ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Nah, yang kedua, Tuhan sanggup memulihkan yang hilang. Kita bisa lihat dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25a. Nah, Tuhan berkata bahwa akulah akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu mengembalikan apa yang hilang dalam hidup mereka, hidup manusia, hidup umatnya orang percaya. Ada yang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan hubungan dengan
Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan sanggup memulihkan semuanya itu. Pemulihan Tuhan tidak selalu berarti mengendalikan semuanya persis seperti dahulu, tetapi Tuhan memberikan hidup yang baru, yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika manusia merasa masa depannya sudah hancur, Tuhan masih mampu membuka jalan yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga adalah Yoel pasal 2 ayat yang ke-26. Nah, sudah berkati Tuhan, setelah Tuhan memulihkan umat-Nya, mereka mengalami kelimpahan dan kembali memuji Tuhan. Pemulihan dari Tuhan bukan hanya memperbaiki keadaan luar aja, tetapi juga memulihkan hati batin mereka dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan seseorang melewati masa sulitnya supaya ia belajar bergantung kepada hidupnya, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, setelah dipulihkan, hidup orang percaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pemulihan Tuhan membawa kekuatan baru, iman baru, dan pengharapan baru. Tuhan mampu mengubah air mata menjadi sukacita. Amin. Nah, aplikasi bagi kehidupan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, datanglah kepada Tuhan dalam setiap kehancuran hidup. Artinya bahwa jangan memendamkan luka, kecewa, dan pergumulan pribadi sendiri. Nah, belajarlah membawa semuanya kepada Tuhan, sebab Dia peduli terhadap setiap penderitaan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan walaupun hidup terasa hancur dan keadaan belum berubah. Jangan kehilangan harapan. Tuhan mampu membuka jalan dan memulihkan apa yang hilang dalam kehidupan kita. Tinggalkan masa lalu dan berjalanlah bersama Tuhan. Nah, sudah berkati Tuhan, sebagai penutup bagi kita pada saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tinggalkan masa lalu, tinggalkan setiap apa yang sudah terjadi, yang sudah lalu, yang sudah terjadi, tinggalkan. Dan marilah kita bersyukur, belajar untuk bersyukur, dan dalam proses pemulihan, dan Tuhan akan memulihkan kita semua pada saat ini. Apa yang kita alami, apa yang kita merasakan, kita lupakan yang sudah lalu, tetapi kita terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Sudah berkati Tuhan, kita akan